dan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat diartikan sebagai aktivitas menggunakan barang dan jasa guna memperoleh, memanfaatkan, atau kepuasan. Setiap manusia melakukan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, hingga memanfaatkan berbagai layanan seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, konsumsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena melalui konsumsi, seseorang dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Secara umum, tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah untuk mencapai kepuasan atau utilitas yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, seseorang dianggap akan terus melakukan konsumsi selama masih memberikan kepuasan bagi dirinya. Oleh karena itu, konsumsi seringkali dipandang sebagai aktivitas yang sangat berkaitan dengan keinginan individu. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Namun, dalam praktiknya, konsumsi tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan yang benar-benar penting. Banyak orang melakukan konsumsi hanya karena dorongan gaya hidup, pengaruh lingkungan, atau keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial. Akibatnya, muncul perilaku konsumtif yang berlebihan, pemborosan, dan penggunaan harta yang tidak bijak. Fenomena ini banyak terjadi dalam kehidupan modern, terutama dengan berkembangnya teknologi dan media sosial yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan aturan halal dan haram. Dengan demikian, konsumsi bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan duniawi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hidup serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam memandang bahwa manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan memberikan manfaat, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinginan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya sikap sederhana dan tidak boros dalam menggunakan harta. Selain itu, dalam Islam, konsumsi juga harus memperhatikan aspek kehalalan produk yang digunakan. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang halal, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur jumlah konsumsi, tetapi juga kualitas dan cara memperolehnya. Konsumsi dalam Islam juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial. Seorang muslim tidak dianjurkan untuk hidup bermewah-mewah sementara masih banyak orang lain yang hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan membantu sesama melalui zakat, sedekah, dan berbentuk kepedulian lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep konsumsi yang diajarkan Islam dapat membantu seseorang menjadi lebih bijak dalam mengatur harta. Dalam menggunakan harta, seseorang akan lebih mempertimbangkan manfaat, kebutuhan, dan dampak dari barang ataupun jasa yang dikonsumsi. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya memberikan kepuasan semata, tetapi juga membawa keberkahan dalam hidup. Selain itu, pengertian konsumsi dalam Islam juga mencangkup penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Semua nikmat yang diberikan Allah SWT harus dimanfaatkan secara baik dan tidak disia-siakan. Oleh karena itu, konsep konsumsi dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional.
Dalam konteks modern, pemahaman mengenai konsumsi menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan barang dan jasa yang sangat banyak. Tanpa pengendalian diri, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Islam hadir memberikan pedoman agar konsumsi tetap berada dalam batas yang wajar dan memberikan manfaat yang nyata. Konsumsi yang baik dalam Islam bukanlah konsumsi yang berlebihan, tetapi konsumsi yang sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan cara ini, seseorang dapat hidup lebih seimbang dan terhindar dari pemborosan. Selain itu, konsep konsumsi dalam Islam juga membantu menciptakan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Jika setiap individu melakukan konsumsi secara bijak, maka penggunaan sumber daya akan lebih efisien dan tidak menimbulkan kerusakan atau ketimpangan yang berlebihan. Memahami pengertian konsumsi menjadi langkah awal yang penting sebelum mempelajari prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang baik, seseorang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mampu mengelola konsumsi secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam bukan hanya aktivitas memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariah. Demikian, pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki makna yang lebih luas dan mendalam karena tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi, tetapi juga pada keberkahan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan aktivitas penggunaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mencapai keberkahan dan keseimbangan dalam kehidupan. Berbeda dengan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pencapaian kepuasan individu. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi yang lebih luas karena melibatkan aspek moral, spiritual, sosial, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ekonomi syariah, konsumsi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Artinya, setiap makanan, pakaian, atau barang yang digunakan oleh seorang muslim harus memenuhi ketentuan halal yang baik. Halal berarti diperbolehkan menurut syariah. Sedangkan baik berarti aman, bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana cara memperoleh dan menggunakan barang tersebut. Salah satu prinsip utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hidup berlebihan dalam menggunakan harta. Sikap boros dan konsumtif sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan modern, banyak orang membeli barang bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena dorongan gaya hidup, tren, atau keinginan untuk dianggap lebih tinggi status sosialnya. Islam memandang perilaku seperti ini sebagai bentuk penggunaan harta yang tidak bijak. Selain melarang pemborosan, Islam juga tidak menganjurkan sikap terlalu menahan diri atau kikir dalam konsumsi. Seseorang tetap diperbolehkan menikmati harta yang dimilikinya selama dilakukan secara wajar dan tidak melanggar syariah. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah berada di tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu pelit. Keseimbangan ini menjadi salah satu ciri penting dalam pola konsumsi seorang muslim. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga sangat memperhatikan aspek kehalalan produk.
Barang atau jasa yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang halal dan diproses dengan cara yang benar. Misalnya, makanan harus halal dari segi bahan dan cara pengolahannya, sedangkan pakaian harus digunakan secara sopan dan tidak melanggar norma Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas konsumsi, bukan hanya kuantitasnya. Selain itu, ekonomi syariah mengajarkan bahwa konsumsi harus memberikan manfaat atau maslahah. Barang yang dikonsumsi sebaiknya benar-benar digunakan dan mendukung kehidupan yang lebih baik. Menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dianggap sebagai tindakan yang kurang baik karena dapat menyia-nyiakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya berbagi melalui zakat, sedekah, dan infak. Dengan adanya kepedulian sosial, keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dapat lebih terjaga. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan baik bagi tubuhnya. Makanan yang merusak kesehatan atau mengandung unsur yang berbahaya sangat tidak dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap kualitas hidup manusia. Selain menjaga kesehatan, konsumsi dalam ekonomi syariah juga bertujuan menjaga moral dan perilaku manusia. Barang atau hiburan yang dapat merusak akhlak tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Dengan demikian, pola konsumsi dalam Islam tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga mempengaruhi karakter dan perilakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsumsi syariah dapat dilihat dari cara seseorang memilih barang, menggunakan uang, dan menentukan prioritas kebutuhan. Seorang muslim dianjurkan untuk mendahulukan kebutuhan pokok sebelum memenuhi keinginan yang bersifat tambahan. Hal ini membantu seseorang agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Di era modern, tantangan konsumsi menjadi semakin besar karena adanya perkembangan teknologi dan media sosial yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Banyak orang terdorong untuk membeli barang hanya demi mengikuti tren atau memperoleh pengakuan sosial. Dalam kondisi ini, prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi sangat relevan karena mengajarkan pengendalian diri dan kesederhanaan. Selain itu, konsep konsumsi syariah juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan sumber daya secara bijak dan tidak berlebihan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga memiliki dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Jika masyarakat melakukan konsumsi secara wajar dan produktif, maka penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan tidak menimbulkan ketimpangan yang besar. Hal ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, pola konsumsi syariah dapat membantu seseorang mencapai ketenangan hidup. Seseorang yang mampu mengendalikan keinginan dan menggunakan harta secara bijak biasanya akan lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Hal ini berbeda dengan pola hidup konsumtif yang seringkali menimbulkan stres dan ketidakpuasan. Memahami konsumsi dalam ekonomi syariah sangat penting karena konsumsi merupakan aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh setiap manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip yang benar, seorang dapat menjalankan aktivitas konsumsi dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai keberkahan, menjaga keseimbangan hidup, serta meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala
dan sesama manusia. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan bentuk penggunaan harta yang dilakukan secara halal, seimbang, bermanfaat, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik baik secara individu maupun sosial. Maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, konsep maslahah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana seseorang melakukan konsumsi. Maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek dunia maupun akhirat. Konsep ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu aktivitas konsumsi dianggap baik atau tidak dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari konsumsi tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada utilitas atau kepuasan individu, ekonomi syariah menggunakan maslahah sebagai tolak ukur utama dalam aktivitas konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, seseorang dianggap bebas mengkonsumsi apa saja selama mampu membelinya dan merasa puas. Namun, dalam Islam, kepuasan pribadi saja tidak cukup. Konsumsi harus memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Konsep maslahah menunjukkan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk yang tidak hanya memiliki kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, konsumsi harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jika suatu konsumsi hanya memberikan kesenangan semata tetapi membawa dampak buruk bagi kehidupan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam maslahah. Dalam Islam, maslahah berkaitan erat dengan tujuan syariah atau maqasid syariah. Tujuan utama syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi harus mendukung terjaganya 5 hal tersebut. Misalnya, makanan yang dikonsumsi harus halal dan sehat agar dapat menjaga kesehatan tubuh dan akal manusia. Begitu juga dengan penggunaan harta harus dilakukan secara benar agar tidak merusak kehidupan sosial maupun moral. Salah satu bentuk penerapan maslahah dalam konsumsi adalah memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Dalam kehidupan modern, banyak orang membeli barang hanya karena mengikuti tren atau dorongan gaya hidup. Padahal barang tersebut belum tentu memberikan manfaat yang nyata. Islam mengajarkan agar seseorang lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan yang bersifat berlebihan. Selain itu, konsep maslahah juga mengajarkan pentingnya memperhatikan dampak konsumsi terhadap orang lain. Seorang muslim tidak boleh melakukan konsumsi yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketimpangan sosial. Misalnya, hidup bermewah-mewahan secara berlebihan di tengah banyaknya masyarakat miskin dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Maslahah dalam konsumsi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, Islam mendorong pola konsumsi yang bijak, hemat, dan tidak merusak alam. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap keseimbangan lingkungan. Selain memperhatikan manfaat duniawi, konsep maslahah juga menekankan manfaat akhirat. Konsumsi yang dilakukan sesuai dengan syariat dapat menjadi bentuk ibadah dan mendatangkan pahala. Sebaliknya, konsumsi yang melanggar aturan agama dapat membawa dosa dan merugikan kerugian dalam kehidupan akhirat.
Dengan demikian, konsep maslahah memberikan orientasi yang lebih luas dibandingkan sekadar kepuasan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan maslahah dapat dinilai dari cara seseorang mengatur pengeluaran dan menentukan prioritas kebutuhan. Seorang muslim dianjurkan untuk mendahulukan kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal sebelum memenuhi kebutuhan tambahan yang bersifat hiburan atau kemewahan. Konsep maslahah juga membantu seseorang agar tidak mudah terjebak dalam perilaku konsumtif. Dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap barang yang dikonsumsi, seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan harta. Hal ini dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih sederhana dan teratur. Dalam konteks ekonomi, penerapan maslahah dalam konsumsi dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Jika masyarakat melakukan konsumsi berdasarkan kebutuhan dan manfaat, maka penggunaan sumber daya akan lebih efisien. Selain itu, distribusi kekayaan juga dapat berjalan lebih merata karena masyarakat tidak terlalu fokus pada konsumsi yang berlebihan. Di era modern, konsep maslahah menjadi semakin relevan karena masyarakat diharapkan pada budaya konsumsi yang sangat tinggi. Iklan, media sosial, dan perkembangan teknologi seringkali mendorong seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dalam kondisi seperti ini, konsep maslahah menjadi pedoman penting agar seseorang tidak mudah terbawa arus gaya hidup yang berlebihan. Selain itu, konsep ini juga dapat membantu mengurangi berbagai masalah sosial seperti utang konsumtif, pemborosan, dan ketimpangan ekonomi. Banyak orang yang mengalami kesulitan keuangan karena pola konsumsi yang tidak terkendali. Dengan penerapan prinsip maslahah, seseorang akan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Maslahah juga mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari banyaknya barang yang dimiliki. Kebahagiaan sejati dalam Islam berasal dari kehidupan yang seimbang, penuh rasa syukur, serta penggunaan harta yang benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, Islam tidak mendorong manusia untuk terus mengejar kepuasan materi tanpa batas. Dalam pendidikan ekonomi syariah, konsep maslahah menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Pemahaman tentang konsep ini dapat membantu menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan harta dan lebih peduli terhadap kepentingan sosial. Selain itu, penerapan maslahah dalam konsumsi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika masyarakat mengkonsumsi barang secara bijak dan bertanggung jawab, maka sumber daya alam dapat terjaga dan keseimbangan ekonomi dapat dipertahankan. Memahami maslahah sebagai tolak ukur konsumsi sangat penting karena konsep ini menjadi pembeda utama antara konsumsi dalam ekonomi syariah dan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya tentang mendapatkan kepuasan pribadi, tetapi juga tentang menciptakan manfaat yang lebih luas dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk selalu mempertimbangkan aspek maslahah sebelum melakukan konsumsi. Pertanyaan yang perlu dipikirkan bukan hanya apakah saya ingin barang ini, tetapi juga apakah barang ini benar-benar bermanfaat dan membawa kebaikan. Dengan demikian, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah memberikan pedoman yang sangat penting dalam membentuk pola konsumsi yang sehat, seimbang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat materi tetapi juga spiritual dan sosial. Prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas konsumsi tidak dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar konsumsi yang dilakukan tidak hanya memberikan kepuasan semata,
tetapi juga membawa manfaat, keberkahan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, seseorang Muslim dapat menggunakan harta secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah prinsip halal dan tayyib. Halal berarti barang atau jasa yang dikonsumsi diperbolehkan menurut syariah. Sedangkan tayyib berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki makanan, minuman, maupun produk lain yang halal dan baik kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek agama, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Prinsip berikutnya adalah keseimbangan atau moderasi. Islam melarang konsumsi yang berlebihan karena dapat menimbulkan pemborosan dan kerusakan. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang membeli barang secara berlebihan hanya karena mengikut tren atau keinginan sesaat. Padahal barang tersebut belum tentu benar-benar dibutuhkan. Islam mengajarkan agar seseorang menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak melampaui batas kewajaran. Selain melarang pemborosan, Islam juga tidak menyukai sikap terlalu pelit atau kikir. Seseorang tetap diperbolehkan menikmati rezeki yang dimilikinya selama tidak berlebihan dan tidak melupakan kewajiban sosial. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan menjadi sangat penting dalam konsumsi syariah karena menjaga manusia agar tidak terjebak pada dua sikap ekstrem. Prinsip lainnya adalah prinsip manfaat atau kemaslahatan. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Konsumsi yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak fisik dan mental tidak dianjurkan dalam Islam. Misalnya, mengkonsumsi barang yang membahayakan kesehatan atau merusak moral dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga harus memperhatikan prinsip tanggung jawab sosial. Seorang muslim tidak boleh hidup bermewah-mewahan sementara masih banyak orang lain yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya kebutuhan sosial melalui zakat, sedekah, dan infak. Prinsip ini membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Prinsip keadilan juga menjadi bagian penting dalam konsumsi syariah. Konsumsi tidak boleh dilakukan dengan cara merugikan orang lain, misalnya membeli barang hasil penipuan, eksploitasi, atau praktik yang tidak adil sangat tidak dianjurkan. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Dan itu terdapat prinsip kesederhanaan. Sederhanaan bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi menggunakan harta secara tepat dan tidak berlebihan. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih mampu mengendalikan keinginan dan lebih mudah bersyukur atas nikmat yang diberikan. Prinsip syukur juga sangat penting dalam konsumsi ekonomi syariah. Setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus digunakan dengan baik dan disertai rasa syukur. Bentuk syukur tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui cara menggunakan harta secara benar dan bermanfaat. Dalam Islam, konsumsi juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia menggunakan sumber daya secara hemat dan bertanggung jawab. Prinsip lainnya adalah prioritas kebutuhan. Dalam ekonomi syariah, kebutuhan dibagi menjadi beberapa tindakan. Kebutuhan dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan perlengkapan, hingga kebutuhan mewah. Seorang muslim dianjurkan untuk mendahulukan kebutuhan pokok sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, penggunaan harta menjadi lebih teratur dan efisien. Di era modern, prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi sangat relevan karena masyarakat saat ini menghadapi budaya konsumtif
yang sangat kuat. Media sosial, iklan, dan perkembangan teknologi seringkali membuat seseorang mendorong untuk membeli barang secara impulsif. Tanpa pengendalian diri, seseorang dapat mengalami masalah keuangan akibat pola konsumsi yang tidak sehat. Dengan penerapan prinsip-prinsip konsumsi syariah, seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang dan menentukan prioritas pengeluaran. Hal ini membantu menciptakan kehidupan yang lebih tenang dan terhindar dari tekanan ekonomi. Memberikan manfaat bagi individu, prinsip konsumsi syariah juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika masyarakat melakukan konsumsi secara bijak dan seimbang, maka distribusi sumber daya akan menjadi lebih baik dan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Prinsip-prinsip ini juga mendukung terciptanya stabilitas ekonomi yang lebih sehat. Konsumsi yang dilakukan secara produktif dan bertanggung jawab dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan pemborosan yang berlebihan. Dalam aspek spiritual, penerapan prinsip konsumsi syariah membantu seseorang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi tidak lagi dipandang sekadar aktivitas memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Memahami prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah sangat penting karena konsumsi merupakan aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh setiap manusia. Kesalahan dalam pola konsumsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, seorang muslim harus mampu mengendalikan keinginan dan menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, konsumsi yang dilakukan tidak hanya memberikan kepuasan semata, tetapi juga membawa manfaat dan keberkahan dalam kehidupan. Dengan demikian, prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi pedoman penting dalam membentuk pola hidup yang seimbang, sederhana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas konsumsi tidak dilakukan tanpa arah atau tujuan yang jelas. Setiap penggunaan barang dan jasa memiliki tujuan tertentu yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga berhubungan dengan nilai spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah jauh lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang umumnya hanya berorientasi pada kepuasan individu. Salah satu tujuan utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara layak. Islam memahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan tersebut dianggap penting agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan mampu menjalankan ibadah secara optimal. Oleh karena itu, Islam tidak melarang manusia untuk menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dilakukan secara wajar dan sesuai dengan syariah. Selain memenuhi kebutuhan dasar, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus mampu memberikan energi dan kesehatan agar manusia dapat beraktivitas dengan baik. Islam sangat memperhatikan kesehatan fisik karena tubuh yang sehat akan membantu seseorang menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Tujuan berikutnya adalah mencapai keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada sekadar banyaknya harta atau tingginya tingkat konsumsi. Seseorang yang menggunakan harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh ketenangan batin dan manfaat yang lebih besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah selalu berkaitan dengan nilai halal, kebaikan, dan tanggung jawab. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas konsumsi dapat menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Misalnya, makanan dengan tujuan menjaga kesehatan agar dapat beribadah lebih baik dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi memiliki dimensi spiritual yang sangat penting.
Selain itu, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah adalah menjaga keseimbangan hidup. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu fokus pada kehidupan duniawi sehingga melupakan akhirat, tetapi juga tidak boleh meninggalkan kebutuhan duniawi sepenuhnya. Oleh karena itu, konsumsi harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan materi dan spiritual. Tujuan lainnya adalah menciptakan kemaslahatan atau manfaat yang lebih luas. Konsumsi yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya, memberi produk dari usaha kecil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, konsumsi dapat menjadi sarana untuk mendukung perkembangan ekonomi yang lebih adil. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga bertujuan untuk menghindari kerusakan dan mudarat. Barang atau jasa yang merusak kesehatan, moral, atau lingkungan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga diri dan lingkungan dari hal-hal yang dapat membawa dampak negatif. Tujuan berikutnya adalah membentuk perilaku hidup sederhana dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, tetapi oleh rasa cukup dan kemampuan mengelola harta dengan baik. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah diarahkan untuk menciptakan pola hidup yang sederhana namun tetap berkualitas. Selain itu, konsumsi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jika masyarakat melakukan konsumsi secara wajar dan sesuai kebutuhan, maka penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien. Hal ini membantu mengurangi pemborosan dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Tujuan konsumsi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, konsumsi tidak boleh dilakukan secara egois tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Dengan adanya kepedulian sosial, kesejahteraan bersama dapat lebih mudah tercapai. Dalam kehidupan modern, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi sangat relevan karena masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti budaya konsumtif, pemborosan, dan gaya hidup materialistik. Banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan gengsi atau pengaruh media sosial. Akibatnya, banyak individu mengalami masalah keuangan dan kehilangan keseimbangan hidup. Dengan memahami tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah, seseorang akan lebih mampu mengendalikan keinginan dan menentukan prioritas kehidupan. Konsumsi tidak lagi dilakukan secara impulsif, tetapi berdasarkan pertimbangan manfaat dan nilai keberkahan. Selain memberikan manfaat bagi individu, penerapan tujuan konsumsi syariah juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika masyarakat melakukan konsumsi secara bijak, maka distribusi sumber daya akan menjadi lebih baik dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Dalam aspek lingkungan, tujuan konsumsi syariah juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Penggunaan barang secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi alam. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan sumber daya secara hemat dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan alam. Tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah juga membantu menciptakan ketenangan batin. Orang yang mampu mengendalikan konsumsi dan hidup sesuai kebutuhan biasanya akan lebih merasa cukup dan bersyukur. Hal ini berbeda dengan pola hidup konsumtif yang seringkali membuat seseorang terus merasa kurang dan tidak puas. Memahami tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah sangat penting karena konsumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan memahami tujuan yang benar, seseorang dapat menggunakan harta secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga bertujuan menciptakan keberkahan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang menyeluruh dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep konsumsi yang sangat lengkap karena tidak hanya memperhatikan kepuasan materi, tetapi juga aspek spiritual,
sosial, moral, dan keberlanjutan kehidupan manusia secara keseluruhan. Perbedaan konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Konsumsi merupakan salah satu aktivitas utama dalam kehidupan manusia karena setiap orang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, cara pandang terhadap konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari tujuan konsumsi, tetapi juga dari prinsip, nilai, dan dampak yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi tersebut. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi umumnya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh kepuasan atau utilitas sebesar-besarnya. Seseorang dianggap rasional apabila mampu memaksimalkan kepuasannya melalui penggunaan barang dan jasa. Oleh karena itu, fokus utama dalam konsumsi konvensional adalah bagaimana individu dapat memenuhi keinginan dan mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Sementara itu, dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan materi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial. Kepuasan dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang diperoleh dari konsumsi tersebut. Dengan demikian, konsep konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki orientasi yang lebih luas dan seimbang. Perbedaan pertama dapat dilihat dari dasar nilai yang digunakan. Ekonomi konvensional umumnya bersifat sekuler, sehingga aktivitas konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan individu dan mekanisme pasar. Selama seseorang memiliki kemampuan membeli, maka ia bebas mengkonsumsi apa saja yang diinginkannya. Sebaliknya, ekonomi syariah didasarkan pada ajaran Islam, sehingga konsumsi harus mengikuti aturan halal dan haram yang telah ditetapkan dalam syariah. Dalam ekonomi konvensional, keinginan manusia dianggap tidak terbatas. Oleh karena itu, konsumsi cenderung terus meningkat seiring bertambahnya pendapatan. Banyak orang yang terdorong untuk membeli barang baru meskipun barang lama masih layak digunakan. Hal ini seringkali menimbulkan perilaku konsumtif dan pemborosan. Berbeda dengan ekonomi syariah, Islam mengajarkan bahwa manusia harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Konsumsi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu dan gaya hidup. Islam juga melarang sikap berlebihan dan pemborosan dalam menggunakan harta. Perbedaan lainnya terletak dari konsep kepuasan. Dalam ekonomi konvensional, kepuasan bersifat subjektif dan sangat tergantung pada selera individu. Seseorang dianggap puas apabila keinginannya terpenuhi, meskipun barang yang dikonsumsi belum tentu baik bagi dirinya. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, kepuasan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga harus bersifat ketenangan batin dan keberkahan. Syariah juga sangat memperhatikan aspek kehalalan produk yang dikonsumsi. Barang atau jasa yang mengandung unsur haram tidak boleh dikonsumsi meskipun memberikan keuntungan dan kesenangan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki batas moral dan spiritual yang jelas. Selain itu, ekonomi konvensional cenderung mendorong persaingan konsumsi antar individu. Banyak orang membeli barang mahal untuk menunjukkan status sosial atau mengikuti tren yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, muncul budaya materialisme dan gaya hidup mewah yang berlebihan. Sementara itu, ekonomi syariah mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan. Islam tidak melarang seseorang memiliki harta atau menikmati kenyamanan hidup, tetapi melarang sikap boros dan berlebihan. Konsumsi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga berkaitan dengan ibadah. Menggunakan harta secara benar dan sesuai syariah dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aktivitas konsumsi tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai spiritual.
Perbedaan lain dapat dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Pola konsumsi konvensional yang terlalu menekankan kepuasan individu seringkali menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam. Banyak sumber daya digunakan secara berlebihan demi memenuhi gaya hidup konsumtif. Sebaliknya, konsumsi dalam ekonomi syariah lebih menekankan pada kemaslahatan bersama. Bisa mendorong penggunaan harta yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, konsumsi syariah lebih mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan seseorang seringkali diukur dari tingkat konsumsi dan kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi konsumsi seseorang, semakin dianggap berhasil. Hal ini berbeda dengan ekonomi syariah yang mengajarkan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari harta, tetapi juga dari kualitas iman, akhlak, dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Di era modern, perbedaan ini menjadi semakin terlihat. Di media sosial dan perkembangan teknologi banyak mendorong masyarakat untuk hidup konsumtif dan mengikuti tren tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Dalam kondisi ini, prinsip konsumsi syariah menjadi sangat penting sebagai pedoman agar manusia tidak terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan. Selain itu, ekonomi syariah memberikan solusi terhadap berbagai masalah akibat pola konsumsi modern seperti utang konsumtif, pemborosan, dan tekanan sosial akibat gaya hidup. Dengan penerapan prinsip syariah, seorang dapat hidup lebih sederhana, tenang, dan teratur dalam mengelola keuangan. Perbedaan antara konsumsi konvensional dan konsumsi syariah juga terlihat dari orientasi akhirnya. Ekonomi konvensional lebih fokus pada kepuasan duniawi, sedangkan ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas konsumsi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Memahami perbedaan ini sangat penting agar seseorang dapat melihat pola konsumsi yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memahami konsep syariah, seseorang tidak hanya mengejar kesenangan sementara, tetapi juga mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang lebih seimbang karena mengintegrasikan aspek ekonomi, moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aktivitas konsumsi. Dengan demikian, perbedaan konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem konsumsi yang lebih komprehensif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberkahan serta kesejahteraan bersama, bukan sekedar kepuasan materi semata. Dampak perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah terhadap kehidupan masyarakat. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Konsumsi bukan hanya aktivitas individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, moral, dan lingkungan yang luas. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana seseorang menggunakan harta dan melakukan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi diarahkan agar memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat menerapkan prinsip konsumsi syariah seperti kesederhanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, maka berbagai dampak positif dapat tercipta dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu dampak utama perilaku konsumsi syariah adalah terciptanya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Islam melarang pemborosan dan konsumsi berlebihan karena hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan dan penggunaan sumber daya. Jika masyarakat melakukan konsumsi secara wajar dan sesuai kebutuhannya, maka distribusi barang dan sumber daya akan menjadi lebih merata. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Selain itu, perilaku konsumsi syariah juga dapat meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya berfokus memiliki kebutuhan pribadinya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain melalui zakat, infak, sedekah, dan kebutuhan bantuan sosial lainnya. Dengan adanya kepedulian sosial tersebut, hubungan antar anggota masyarakat menjadi lebih harmonis. Masyarakat akan lebih saling membantu dan memperhatikan kondisi sesama. Hal ini menciptakan rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat dalam kehidupan sosial. Perilaku konsumsi syariah juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Konsumsi yang dilakukan secara bijak dapat mengurangi perilaku konsumtif yang sering kali menyebabkan masalah keuangan seperti utang berlebihan dan pemborosan. Masyarakat yang mampu mengendalikan konsumsi biasanya akan lebih stabil secara ekonomi dan tidak mudah mengalami krisis keuangan pribadi. Selain itu, pola konsumsi syariah dapat membantu menciptakan pasar yang lebih sehat. Ketika masyarakat lebih memilih produk yang halal, berkualitas, dan bermanfaat, maka produsen akan mendorong untuk menghasilkan barang yang lebih baik dan sesuai dengan nilai moral. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Dalam aspek moral, perilaku konsumsi syariah membentuk karakter manusia yang lebih baik. Seseorang yang terbiasa hidup sederhana dan tidak berlebihan biasanya akan lebih mudah bersyukur dan tidak mudah iri terhadap orang lain. Sebaliknya, pola hidup konsumtif sering kali menimbulkan sifat sombong, pamer, dan tidak pernah merasa puas. Perilaku konsumsi syariah juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi tubuhnya. Dengan memilih makanan yang sehat dan tidak berlebihan, masyarakat dapat menjaga kesehatan fisik dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Selain itu, konsumsi syariah mendukung keberlanjutan lingkungan. Menggunakan barang secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan sumber daya secara hemat dan bertanggung jawab. Jika prinsip ini diterapkan secara luas, maka kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan keseimbangan alam tetap terjaga. Dalam kehidupan modern, perilaku konsumsi masyarakat yang sering dipengaruhi oleh iklan, media sosial, dan tren gaya hidup, banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin mengikuti perkembangan zaman atau mendapatkan pengakuan sosial. Akibatnya muncul budaya konsumtif yang menyebabkan pemborosan dan tekanan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, prinsip konsumsi syariah menjadi sangat penting sebagai pedoman agar masyarakat tidak terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan. Bisa mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari banyaknya barang yang dimiliki, tetapi dari rasa bersyukur dan kehidupan yang seimbang. Konsumsi syariah juga membantu menciptakan keterangan batin. Orang yang mampu mengendalikan keinginan biasanya akan merasa lebih cukup dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Hal ini berbeda dengan orang yang selalu mengejar gaya hidup mewah karena seringkali merasa tidak puas dan terus ingin memiliki lebih banyak. Dalam aspek pendidikan, penerapan perilaku konsumsi syariah dapat membentuk generasi yang lebih tanggung jawab dalam menggunakan harta. Anak-anak yang diajarkan hidup sederhana dan menghargai nilai uang akan tumbuh menjadi individu yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Selain itu, perilaku konsumsi syariah juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi syariah. Jika masyarakat melakukan konsumsi secara produktif dan mendukung produk halal
serta usaha yang jujur, maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Dampak lainnya adalah berkurangnya konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Ketika masyarakat saling peduli dan tidak hidup secara berlebihan, maka rasa iri dan kecemburuan sosial dapat dikurangi. Hal ini membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Memahami dampak perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah sangat penting karena konsumsi merupakan aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh semua orang. Pilihan konsumsi seseorang tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi kondisi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas agar konsumsi dilakukan secara bijak, seimbang, dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, konsumsi dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat karena mampu menciptakan keseimbangan ekonomi, meningkatkan kepedulian sosial, menjaga moral dan kesehatan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Tantangan penerapan konsumsi dalam ekonomi syariah di era modern. Penerapan prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah di era modern menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan gaya hidup, serta pengaruh budaya konsumtif membuat masyarakat semakin sulit menerapkan pola konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun konsep konsumsi syariah menawarkan keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan, praktiknya tidak selalu mudah dilakukan dalam kondisi masyarakat modern saat ini. Satu tantangan terbesar adalah berkembangnya budaya konsumtif di masyarakat. Saat ini, banyak orang membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi karena dorongan keinginan, tren, dan gaya hidup. Media sosial, iklan, dan perkembangan dunia digital membuat masyarakat terus terpapar berbagai produk baru yang menarik perhatian. Akibatnya, banyak individu merasa terdorong untuk membeli barang secara berlebihan demi mengikuti perkembangan zaman atau memperoleh pengakuan sosial. Budaya konsumtif ini seringkali bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam konsumsi. Dalam Islam, konsumsi harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan manfaat, bukan semata-mata karena keinginan sesaat. Namun tekanan sosial dan pengaruh lingkungan membuat banyak orang sulit mengendalikan diri dalam menggunakan harta. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini proses belanja menjadi sangat mudah melalui berbagai aplikasi dan platform online. Seseorang dapat membeli barang kapan aja hanya dengan menggunakan telepon genggam. Kemudian ini memang memberikan manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko perilaku impulsif dalam konsumsi. Banyak orang yang membeli barang secara spontan tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Hal ini menyebabkan meningkatnya pemborosan dan gaya hidup yang tidak terkendali. Dalam kondisi seperti ini, prinsip konsumsi syariah yang menekankan pengendalian diri menjadi sangat penting, tetapi penerapannya membutuhkan kesadaran yang besar. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep konsumsi dalam ekonomi syariah. Sebagai orang yang masih menganggap bahwa ekonomi syariah hanya berkaitan dengan lembaga keuangan atau perbankan syariah, padahal konsep syariah juga mencakup cara seseorang mengkonsumsi barang dan menggunakan harta dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pendidikan dan literasi mengenai konsumsi syariah menyebabkan banyak masyarakat belum memahami pentingnya memiliki barang halal, menghindari pemborosan, serta mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap konsumsi yang dilakukan. Akibatnya, prinsip-prinsip syariah seringkali hanya dipahami secara teoritis dan belum diterapkan secara nyata. Selain itu, gaya hidup materialistik juga menjadi tantangan besar.
Dalam masyarakat modern, kesuksesan seringkali diukur dari banyaknya barang mewah yang dimiliki seseorang. Namun, mobil mahal, pakaian bermerek, dan gaya hidup glamor sering dijadikan simbol keberhasilan. Hal ini membuat banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kekayaan melalui konsumsi yang berlebihan. Padahal Hisam mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh jumlah harta atau barang yang dimiliki, tetapi oleh kualitas iman, akhlak, dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Ketika masyarakat terlalu fokus pada materi, maka prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam konsumsi menjadi sangat sulit diterapkan. Tantangan berikutnya adalah pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi kehidupan modern. Sistem ini mendorong peningkatan konsumsi secara terus-menerus karena konsumsi dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, masyarakat terus didorong untuk membeli lebih banyak barang meskipun belum tentu benar-benar dibutuhkan. Dalam kondisi seperti ini, konsumsi seringkali berubah menjadi alat untuk memuaskan keinginan tanpa batas. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengajarkan bahwa manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu dan menggunakan harta secara bijak. Selain tantangan dari luar, penerapan konsumsi syariah juga menghadapi tantangan dari dalam diri individu. Banyak orang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan terus berkembang membuat seseorang merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, akibatnya muncul perilaku boros dan tidak bersyukur. Dalam Islam, masa bersyukur dan qanaah atau merasa cukup merupakan nilai yang sangat penting dalam mengendalikan konsumsi. Namun di era modern, nilai-nilai ini seringkali mulai berkurang karena masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh budaya persaingan dan gaya hidup mewah. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya produk halal dan berkualitas di beberapa tempat. Meskipun industri halal terus berkembang, tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap produk yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan konsumsi yang sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap produk dan iklan juga menjadi masalah. Banyak iklan yang mendorong masyarakat untuk membeli barang secara berlebihan dengan menggunakan strategi pemasaran yang mempengaruhi emosi dan gaya hidup. Akibatnya, masyarakat seringkali lebih tertarik pada penampilan dan tren dibandingkan manfaat sebenarnya dari produk tersebut. Dalam aspek lingkungan, pola konsumsi modern yang berlebihan juga menimbulkan berbagai masalah seperti limbah, pencernaan, dan eksploitasi sumber daya alam. Tantangan ini menunjukkan pentingnya penerapan konsumsi syariah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, penerapan konsumsi dalam ekonomi syariah tetap memiliki peluang besar untuk berkembang. Semakin banyak masyarakat yang mulai menyadari pentingnya hidup sederhana, sehat dan seimbang, kesadaran terhadap produk halal dan gaya hidup yang lebih bertanggung jawab juga terus meningkat. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan mengenai pentingnya konsumsi syariah. Keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan media memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan harta. Selain itu, individu juga harus memiliki kesadaran dan pengendalian diri yang kuat. Tanpa kesadaran pribadi, prinsip-prinsip konsumsi syariah akan sulit diterapkan meskipun sudah dipahami secara teori. Memahami tantangan penerapan konsumsi dalam ekonomi syariah sangat penting agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi pengaruh negatif dari perkembangan zaman. Dengan memahami tantangan tersebut, seseorang dapat lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menentukan pola konsumsi. Oleh karena itu, penerapan konsumsi syariah di era modern membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak serta komitmen yang kuat dari setiap individu untuk menjalankan pola hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan konsumsi dalam ekonomi syariah di era modern, prinsip-prinsip syariah tetap menjadi pedoman yang
sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, sederhana, bertanggung jawab, dan penuh keberkahan.